Welcome Gemini. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Gemini ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau ya kita sekarang ada di pertengahan bulan Mei. Gemini di sini kamu punya Six of Wands. Aku ngerasa ada kesuksesan ya. Itu surprise level banget ya. Ada kesuksesan yang lagi kamu rasakan di hidup kamu. Mungkin rencana-rencana kamu yang kemarin kamu susun ternyata udah kelihatan nih suksesnya, berhasilnya di mana, dan mungkin ini momen yang tepat juga buat kamu rayakan kayak gitu ya, kecil-kecilan ya, mungkin traktir-traktir jajan gitu ya, kayak nggak harus apa ya, nggak harus gede juga sih, kayak oke, ini berhasil, kayak eh, nggak harus satu project juga sih, kadang aku oke, beres nih 15 halaman, udahlah kita pengen tidur atau pengen ngegame, ya udah gitu. Yang jelas seenggaknya dirayakan lah. Kasih diri kamu sendiri reward dari apa yang udah kamu lakuin, atau eh, nggak tahu ya, beberapa mungkin buat kamu yang terlalu kritis dengan kerjaan kamu, seenggaknya di titik ini kamu udahlah, nggak usah dicari-cari kesalahannya lah, minimal kayak gitu. Kemarin yang udah kamu lakuin udah kok bagus kok, kayak sukses, udahlah nggak usah dicari-cari kesalahannya. Sekarang mah kalau mau lanjut ke project selanjutnya lanjut, tapi seenggaknya uh, self reward tuh kadang nggak harus dengan kita nraktir diri sendiri sih. Kalau aku lihat kayak dengan kita berterima kasih, atau dengan kita minimal kayak yang tadi aku bilang, nggak nyari-nyari kesalahan di kerjaan kita sebelumnya, itu juga aku pikir udah masuk self reward sih. Kayak udahlah, buat kerjaan kali ini aku pengen skip fase evaluasi, aku pengen langsung skip ke kerjaan selanjutnya aja, karena ini udah bagus kok, udah nggak perlu lagi dikoreksi, udah nggak perlu lagi dievaluasi. Soalnya kadang aku ada kerjaan yang pas beres kerjaannya seneng gitu, tapi begitu masuk evaluasi kayak langsung bete lagi, kayak aduh, ngapain ya gue ngerjain kerjaan ini, ada aja salahnya kayak gitu. Cuma yang jelas kayaknya itu yang itu yang nggak kamu butuhin sekarang. Ya nggak usah sekritis itulah, udah. Tuh kan ada Ten of Cups, ini kebahagiaan yang harus kamu rasain gitu kali ya, kebahagiaan yang harus kamu rasain ya. Iya, soalnya beberapa kasus gitu banyak dari kita yang seolah menolak kebahagiaan itu sendiri. Ya kayak enggak deh, gue mending eh, bahagianya entar aja deh kalau udah punya segini, ngerti gak sih? Bahagianya entar aja deh kalau gue udah bla 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 bla. Ya kalau suksesnya sekarang, ya udah bahagia sekarang gitu. Mungkin yang oke lah kalau apa ya, kalau self rewardnya atau selebrasinya kita tunda, tapi bahagianya jangan kita tunda, ngerti gak sih? Iya. Dan kita harus bisa bedain gitu, kita yang ngerasa bahagia, dan kita yang bahagia karena kita udah sukses ngelakuin satu hal, dan kita yang bahagia karena kita lagi self reward. Itu kudu dibedain tuh ya, soalnya bahagia yang apa ya, bahagia yang karena kita udah sukses ngerjain sesuatu gitu, itu beda dengan kita yang self reward. Self reward ya, apa sih, bahagia yang kita beresin sesuatu, ya beresin sesuatu, itu dua hal yang ya, gampangnya kalau self reward ya udah kita kelihatan happy, kita traktir diri kita sendiri, kayak beli apa gitu, jajan agak mahalan dikit, ya udah self reward. Tapi aku rasa bahagia yang aku maksud di sini kayak gimana ya, kayak aku udah beresin readingan game ini nih, terus aku ngerasa oh, di readingan ini aku ngerasa cukup baik, ya udah gitu. Ngerti nggak sih, kayak nggak usah dicari-cari kesalahannya, nggak usah di apa ya, kalau perlu momen buat istirahat dulu sebelum next aku recording buat Cancer, ya udah Cancer aku bisa istirahat dulu kali 15 menit, barusan readingannya bagus nih, seru. Aku senang bahwa ini, ya udah gitu, take your time kayak gitu, kayak diresapi kebahagiaan tuh, jangan oke, gue lagi bahagia hype langsung gas kayak gitu, terus nextnya moodnya drop lagi, enggak sih. Ya itu juga mungkin, nggak tahu ya, belakangan aku lagi banyak main game, jadi aku bakal banyak pakai analogi gaming, sorry kalau yang nggak relate. Anggaplah kamu lagi win streak. Iya, kayak kamu lagi menang 5 kali berturut-turut, dan kamu ngerasa oke, lagi mumpung lagi win streak, kita lagi panas-panasnya, kita langsung next game kayak gitu, enggak sih. Ya udah, ini udah win streak ke 5 kalinya, ya udah mending di apa ya, take a breathing kayak gitu, kayak
kita tarik nafas dulu. Ya nih gue lagi happy nih, ya udah. Beneran nih mau langsung eh, match up lagi gitu, mau langsung play lagi atau mau langsung, kayaknya enggak deh, kayaknya udah happy deh, udah happy deh win streak hari ini, mending udahan dulu kayak gitu, ngerti gak sih? Soalnya takutnya nextnya kita main terus kita, karena kita lagi hype kayak gitu, lagi apa ya, adrenalin lagi tinggi mungkin, terus kitanya kalah, ngedrop banget kayak gitu. Enggak lah, mending eh, dinikmati dulu kebahagiaan, mungkin kebahagiaan kecil yang lagi kamu rasakan sekarang ini, mending kamu nikmatin dulu sebelum kamu next ngerjain apa lagi, soalnya ntar moodnya bakal beda lagi. Di bawahnya ada Ace of Coins, lihat yang ku bilang tadi soal kebahagiaan yang kecil, mungkin yang kecil Ace of Coin ini mungkin ya kamu menang terus dapat reward apa gitu yang sebenarnya in game currency yang nggak meaningful banget, tapi nggak ada salahnya itu kamu syukuri, ya nggak sih? Apalagi ya biasanya kalau win streak gitu beda sih rewardnya. Iya, aku sempat main Mobile Legend gitu, kalau win streak beda, ada plusnya gitu, ada ekstranya, dan aku rasa itu hal yang patut kamu syukurin gak sih? Walaupun itu hal yang sederhana ya, walaupun itu kayak apa ya, segampang aku baru beresin satu dua halaman ya udah gitu, dan aku seneng dengan dua halaman yang terakhir, yang terakhir aku beresin itu, ya udah, biarkan itu, let it sink in, biarkan itu kamu rasain dulu sebelum kamu dibingungkan lagi dengan halaman-halaman selanjutnya yang harus kamu kerjain. Lihat Hanging Man di pas energinya mungkin, ya aku rasa kalau apalagi kalau hidup kamu sebelumnya bener-bener apa ya, berjalan di luar rencana kamu, banyak hal yang udah kamu rencanain dengan rapi, dengan matang, akhirnya berantakan juga. Aku rasa, dan kamu kedepannya ngerasa, aduh, gue ngeblank lagi kedepannya kudu ngapain kayak gitu, saking berantakannya kamu kemarin gitu, kedepannya kamu ngeblank. Ya justru dari momen-momen kecil ini, ya momen-momen kecil ini yang kamu benar-benar hadir, benar-benar kamu rasakan, itu cara kamu ngebangun nextnya kamu mau ngapain. Ya kalau kamu terus-terusan hektik dari satu apa ya, dari satu game ke game selanjutnya kayak gitu, nggak kamu apa ya, nggak kamu rasain. Iya, itu yang tadi aku bilang, beda kita yang bahagia karena kita udah nyelesain sesuatu, dan kita yang self reward kayak gitu. Di atasnya four of one dan fiturnya ada three of coins. Oke, dari ace of coins ini jadi three of coins by the way. Iya, itu yang mungkin itu yang namanya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit kali ya. Seenggaknya belum jadi bukit kali, tapi dia udah mulai nih gundukannya. Ya dari koin yang cuma satu sekarang jadi sekantong gitu kali ya. Tapi yang jelas itu nggak akan terjadi kalau kamu nggak bener-bener breathe in, kayak yang tadi aku bilang, kamu nggak bener-bener tarik nafas sejenak soal keberhasilan yang udah kamu lakuin sekarang. Soalnya di atasnya ada four of one. Itu four of one dia lebih mapan sih, four of one dia lebih dan mungkin emotionally kamu juga lebih mapan sekarang ya, kalau dibandingkan kemarin ya kamu lagi berantakan, sekarang kayaknya kamu lebih mapan ya. Dan aku rasa, aku pernah baca somewhere gitu, kalau kita emang lagi di fase-fasenya terpuruk gitu, kadang kita harus apa ya, aku bilangnya one day at a time gitu ya, pokoknya gitu deh, kita kerjainnya sedikit demi sedikit. Gak harus semua masalah besar kita langsung beresin saat itu juga, enggak, tapi mulai dari masalah kecil yang bisa kita beresin saat ini. Kesuksesannya dimulai dari yang kecil-kecil dulu yang bisa kita syukuri. Jangan langsung lompat kita karena kita udah beresin hal yang kecil langsung ngelahap hal yang gede, enggak. Iya, dari yang kecil-kecil aja dulu, kamunya lebih apa ya, mungkin kalau kemarin self esteem kamu sempat hancur kayak itu, kepercayaan diri kamu sempat hancur ya, dari kesuksesan kecil ini kamu ngebangun lagi kepercayaan diri kamu. Iya, four of one, dan mungkin pintu kesempatan barunya kamu dibukanya dari situ, dari kamu yang merayakan momen-momen kecil ini. The Lovers di posisi kamu questioner, dan ini readingan Gemini juga. Ya Lovers tuh kartunya Gemini by the way.
Aku ngerasa ada kedekatan antara kamu mungkin dengan diri kamu sendiri atau kamu dengan pasangan kamu sekarang. Kayaknya lebih ke diri kamu sendiri sih. Ya soalnya ini prosesnya kayak lebih ke internal, gimana caranya kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Coba kamu lagi sukses gini ya, lagi hype, lagi tinggi, terus kamu ngerasa, anjir gue win streak, tapi gue masih di gold kayak gitu. Kan ngedrop ya, ngerti gak sih? Kayak masih jauh ini ke mythic gitu. Tapi kita udah apa ya? Tapi kita udah dapat win streak 5 7 10 kayak gitu sampai ke gold. Let's go, kita hype dong. Tapi kita ngelihat kayak anjir masih jauh lagi ke mythic. Ngedrop lagi. Mending dari gold itu oke, sedikit lagi ke plat, dikit lagi ke plat kayak gitu, ngerti gak sih? Dirayakan. Kita yang masih apa ya, kita yang baru baru sampai di titik sekarang ini kita rayakan, kita syukurin. Dan kalau kita bisa lebih apa ya, lebih ramah ke diri kita sendiri kayak gitu, hubungan kita dengan diri kita sendiri juga bakal lebih baik. Nggak yang kita terus menuntut diri kita sendiri untuk let's go ke mythic kayak padahal masih di gold. Nggak sih aku, atau masih di plat, itu juga masih jauh ke mythic. Tapi kan masih apa ya, perjalanan. Kalau kita terus ngeburu-buru kita, oke, udah apa sih, oke, win streak nih, terus tapi kita masih di plat, kapan dong nyampe ke mythic, kapan dong kayak gitu, kayak kapan dong kayak when ya kayak gitu. Itu aku rasa itu bukan hal yang baik sih, kayak kamu bilang ke atau kamu katakan ke diri kamu sendiri sekarang, when ya gue kayak gini. Ya jangan dilihat kayak gini ya dulu, lihat sekarang kamu juga kan ada keberhasilan yang lagi kamu rayakan sekarang. Jangan dirusak momennya. Ada 7 of Coins, lihat perjalanannya masih panjang. Environment lagi. 7 of Coins kamu apa sih? Ya literally kamu kayaknya masih dari bronze atau silver ke mythic gitu, masih panjang jalannya. Masalahnya kamu kuat nggak? Kalau kamu dikit-dikit kayak baru menang sekali, baru menang 2 kali, terus ngeliat anjir mythic masih jauh lagi. Ya terus kena giliran kalah, terus kudu turun ranknya kayak gitu kan, makin ngeluh juga, makin kena mentalnya kan, nggak bagus juga ya kan kayak gitu. Jadi lihat ini sebagai perjalanan panjang yang masih harus kamu tempuh. Pastiin kamunya cukup bekalnya, mau itu bekal materialnya, finansialnya, atau bekal semangatnya. Jangan sampai di pertengahan semangat kamu redup. King of Coins di Hopes and Fear-nya. Dan mungkin harapannya ke depannya kamu bakal ya dari dikit-dikit menjadi bukit kali. Ya dari Ace of Coins menuju King of Coins. Cuma ya balik lagi, kamu mau nggak bertahan dalam prosesnya? Kalau ngelihat outcome-nya di sini 9 of One bertahan. Kamu masih harus bertahan buat sampai ke King of Coins di sini. Ya sama kayak ngebangun bisnis kali ya. Kalau bisnis sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun kayaknya baru mulai deh segitu, iya nggak sih? Masih jauh nggak sih kalau kamu bener-bener kalau nyari profit? Belakangan aku agak skeptik sih sama orang-orang yang bilang kalau kita bisa menghasilkan gede gitu dalam waktu 3 bulan, sebulan kayak gitu. Nggak deh, kayaknya kalau mau bikin, apalagi niatnya mau bikin bisnis ya, atau ya mulai sesuatu kayak startup bisnis gitu, kayaknya baru menghasilkan dari tahun pertama atau kedua deh. Nggak mungkin setahun beres, nggak mungkin sebulan 3 bulan kayak gitu langsung menghasilkan. Kalaupun ada yang begitu, kayaknya dia, aku balik lagi sih skeptis sama bisnis yang kayak gitu, takutnya dia eksploitatif gitu. Iya, dan bisnis yang atau model-model usaha yang eksploitatif kayak gitu, ya gak tahu ya. Belakangan ada model apa ya, ada model bisnis di YouTube gitu yang dia bisa monet cepet, ya pakai konten-konten kayak konten-konten AI kayak gitu. Tapi yang kayak gitu biasanya dalam 3 bulan 6 bulan bakal ada kebijakan baru gitu yang mengatur itu semua. Kayak yang udah-udah, seenggaknya yang udah-udah di hidupku begitu. Ya apapun yang bisa kamu dapetin dengan cepat bakal bakal kehilangan juga dengan cepat kayak gitu. Dan aku rasa ini Gemini, kamu nggak lagi ngejar hal itu sekarang. Kamu sekarang lagi fokus untuk bertahan, kamu sekarang lagi fokus gimana caranya supaya di perjalanan yang panjang ini kamu gak kehabisan bekal, kamu gak kehabisan semangat. Soalnya yang lagi kamu kejar tuh profitnya yang solid, profit yang jelas gitu. Nggak yang, ya mungkin sebulan 2 bulan keterima bayarannya, tapi bulan ketiga udah apa ya, udah ganti lagi gitu si trennya atau model bisnisnya, udah kena ban misalnya kayak gitu. Enggak sih,
kamu ngejar something yang solid. Jadi pastiin nafas kamu cukup ya Gemini, jangan kehabisan nafas di jalan gitu kali ya. Buat readingan kamu kali ini, thank you banget Gemini untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Dan mungkin kamu bisa ikut share video ini ke Gemini lain yang juga lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Gemini ada di hari Senin barengan sama Aries, Taurus, sama Cancer. Iya, tadi aku bilang Taurus dulu, enggak. Aries, Taurus, sama Cancer. Selanjutnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya aku ada pick a card reading, pilih kartu. Jadi kalau kalian ada saran buat tema apa yang bakal aku bawain di situ, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Iya Gemini, gitu kali ya. Thank you banget sekali lagi, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.